Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat selalu. Sekarang kita masuk materi tema 1 subtema 3. Pembelajaran 1 dan 2. Pembelajaran 1. Kita sekarang belajar pembelajaran 1 terlebih dahulu. 1. Pembelajaran yang kita pelajari di pembelajaran 1 subtema 3 yaitu 1. Kalimat perintah dan ciri-cirinya. Apa kalimat perintah dan apa ciri-cirinya nanti kita bahas bersama-sama. 2. Membedakan warna krayon, pensil, warna, dan spidol. Yang ketiga, penjumlahan. Sekarang yang kita pelajari pertama yaitu kalimat perintah dan ciri-ciri dari kalimat perintah. Apa kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu, yaitu kalimat perintah. Perhatikan percakapan berikut. Ada gambarnya siapa itu? Kita baca bersama-sama. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din, kata ibu. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Jawab Udin. Ibu memberi penjelasan kepada Udin. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Ibu berpesan kepada Udin untuk berbagi bekal dengan temannya. Lihat tanda yang garis merah. Kotak yang garis merah. Di situ ada kata bagilah. Itu termasuk kalimat perintah. Belakangnya cirinya ada kata lah. Bagilah. Bagilah. Dan kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Lihat di kata din sama ya. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Bawalah, akhir kalimatnya berbunyi la cirinya. Dan akhir kalimat ada tanda seru, yaitu tanda perintah. Ini ciri-ciri kalimat perintah. 1. Kalimat diakhiri dengan tanda seru. Lihat percakapan Ibu dan Udin. Lihat yang ditunjuk sama Bu Guru. Di sini akhir kalimat ada tanda seru. Ciri yang kedua, pada kata perintah diakhiri dengan kata la. Coba bagilah. Yang bawah ini, bawalah. Itu ciri-ciri kalimat perintah. Sekarang kita coba melengkapi kalimat perintah lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Yang pertama, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira kalimat perintah apa yang tepat? Kira-kira apa? Masuklah. Jika bel berbunyi itu berarti tanda masuk kelas. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Yang kedua, titik-titik kebersihan kelas. Kira-kira kata apa yang tepat? Jagalah. Boleh. Jagalah kebersihan kelas. Soal yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kira-kira kata tanya apa yang cocok? Kalimat perintah apa yang cocok? Tutuplah, ya. Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan.
Soal keempat, buku-buku dirak agar terlihat rapi. Kalimat perintah yang cocok. Tatalah. Tatalah buku-buku dirak agar terlihat rapi. Soal kelima, sampah pada tempatnya. Kalimat perintah apa yang cocok? Buanglah. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu semua tadi termasuk contoh kalimat perintah. Setiap kalimat diakhiri dengan la. Masuklah, jagalah, tutuplah, tatalah, buanglah. Dan di akhir kalimat selalu ada tanda seru. Lihat. Setiap akhir kalimat selalu ada tanda seru. Itu ciri kalimat perintah. Sekarang kita masuk ke karya 2 dimensi. Apa itu yang dimaksud dengan karya 2 dimensi? Karya 2 dimensi adalah karya yang hanya mempunyai 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar. Contoh, lihat gambar yang ada di layar. Kita nanti belajar tentang membedakan bagaimana pewarnaan dengan pensil warna dengan krayon. Ya, coba gambar pertama, pensil warna. Gambar kedua menggunakan krayon. Dan gambar ketiga itu menggunakan apa itu? Spidol. Ketiga gambar itu hasilnya berbeda karena penggunaan pewarnanya beda antara gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Apa yang membedakan? Lihat di sini. Perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Lihat yang pertama, pensil warna. Hasil goresannya halus. Warna yang dihasilkan kurang tebal dan hasilnya menembus kertas. Tidak mudah kotor, tetapi mudah merusak kertas. Untuk menghasilkan warna arsiran harus berulang-ulang. Cukup mudah untuk dihapus. Kalau krayon, kalau kita mewarnai menggunakan krayon, warna yang dihasilkan tebal, kertas mudah kotor, cukup susah untuk menghapusnya. Hasil goresannya terlihat kasar, perlu berulang-ulang untuk mendapatkan hasil warna yang merata. Jika spidol, hasil goresannya halus, warna yang dihasilkan tebal, tidak mudah kotor, mudah merusak kertas jika terlalu banyak menggores, tapi sangat susah untuk dihapusnya. Ini semua adalah perbedaan hasil mewarnai menggunakan masing-masing benda. 1 pensil warna, 2 menggunakan krayon, 3 menggunakan spidol. Coba anak-anak lihat paket halaman 101. Di situ nanti anak-anak disuruh tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Nanti isi di sini di buku paketnya. Bisa lihat keterangan yang barusan Bu Guru terangkan ya. Sekarang kita lanjut penjumlahan. Penjumlahan cara panjang. Sebelum anak-anak mengerjakan penjumlahan cara panjang, terlebih dahulu anak-anak harus mengurainya sesuai dengan nilai tempatnya. Mana yang ratusan, mana yang puluhan, mana yang satuan. Coba kita uraikan satu-satu. 125, ratusannya 100, puluhannya 20, satuannya 5. 117, nilai ratusannya 100, puluhannya 10, satuannya 7. Kemudian kita jumlahkan dari yang belakang.
5 ditambah 7, 12. 20 ditambah 10, 30. 100 ditambah 100, 200. Kemudian lihat nilai yang 12. Nilai 12 yaitu puluhan dan satuan. Kita pisah terlebih dahulu mana puluhan dan mana satuannya. Satuannya yaitu 2, puluhannya 10. Baru kita turunkan 2, satuan turun. Kemudian yang puluhan ada 2. Ada 30 dan 10. Itu harus kita jumlahkan terlebih dahulu. 30 ditambah 10 yaitu 40. Kemudian ratusannya turun. Akhirnya jumlahnya 242. Kemudian yang cara pendek 125 dijumlahkan dengan 117. Jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Tulis 2. Satuannya, ini 2-nya taruh sini. Satuannya kita simpan ke puluhan. Kita luruskan ke puluhan. Baru kemudian yang puluhannya kita jumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya 4. Kemudian ratusannya 1 ditambah 1, 2. Hasil akhirnya 242. Kemudian kita berlatih dengan latihan soal tugas. Soal 1 sampai dengan 5. Salin di buku tulis anak-anak. Kerjakan dengan cara susun panjang. Minta bantuan kepada kedua orang tua. Pasti bisa. Kemudian kita masuk ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 yang kita bahas 1. Variasi gerak dasar lokomotor. 2. Kalimat perintah. 3. Pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Variasi gerak dasar lokomotor. Kemarin kita sudah membahas gerak lokomotor. Masih ingat anak-anak? Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Contohnya 1. Lari pendek. Nah, saat kita melakukan lari pendek pasti kita akan berpindah tempat. Dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, gambarnya seperti itu. Contoh kedua, lari panjang. Semua itu contoh dari gerak dasar lokomotor. Sekarang bermain lari berpasangan. Lihat gambar tersebut. Ada Siti, Edo, Lani, Beni. Nah, mereka semua sedang bermain lari berpasangan. Dari gambar tersebut mereka terlihat kompak, tidak ada yang bertengkar. Nah, kekompakan dapat tumbuh karena sikap saling peduli. Sikap saling peduli sesama teman. Kita lihat percakapan berikut. Kita baca bersama-sama. Berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya. Berhati-hatilah ketika berlari. Nah, coba lihat tanda garis bawah merah. Berhati-hatilah. Nah, itu termasuk kalimat perintah. Akhir katanya diakhiri dengan kata la. Dan akhir kalimat dikasih tanda apa? Tanda seru.
Garis yang kedua yaitu kalimat perintah yang kedua. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, dua kalimat itu termasuk kalimat perintah yang cirinya setiap kata diakhiri dengan tanda la dan akhir kalimat selalu diakhiri dengan tanda seru. Pengamalan sila ke-1 dan ke-2 Pancasila. Anak-anak masih ingat bunyi sila pertama dan kedua? Masih? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, lihat gambar itu. Ada Udin dan teman-temannya, tangan mereka sedang diangkat. Siti bersama temannya berdoa sebelum dan setelah belajar. Itu termasuk contoh pengamalan sila pertama. Gambar kedua, ada siapa itu? Udin berbagi bekal dengan Edo ketika istirahat. Itu termasuk pengamalan sila kedua. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 selesai. Semoga ilmunya bermanfaat dan materi yang disampaikan mudah dimengerti untuk anak-anak. Pesan dari Bu Guru, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, banyak-banyaklah membaca buku karena buku adalah gudang ilmu. Sukses selalu buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.